Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hafan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan status hukum pegadaian syariah. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berhutang atau atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang ini untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI 3/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahen, yang menyertakan bahwa pinjaman dengan pegadaian barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai ketentuan hukum gadai syariah. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, pada surat Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan bahwa, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hukum ini di Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 283. Adapun mengenai hadisnya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi Abu Syam dengan 30 syam gandum keluarganya. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI _3/2002, gadai syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, murtahin mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang terlunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik ran. Yang ketiga, pemilihan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban ran, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak diperbolehkan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, pinjaman marhun yaitu apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan ran untuk segera melunasi utangnya. Apabila ran tetap tidak melunasi utangnya, apabila ran tetap tidak melunasi utangnya, serta hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utangnya. Sedangkan untuk menurut Fatwa MUI nomor 26/DSN MUI _3/2002, gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut. Yang pertama, ran emas diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditangguhkan oleh pegadaian. Yang ketiga, ongkos penyimpanan besar didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Dan yang terakhir, biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Jessica Priola. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan manfaat pegadaian syariah. Awalnya, pegadaian syariah dibawa oleh VOC dan dikembangkan di Indonesia. Keberadaan pegadaian syariah berasal dari kerjasama dengan PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani kerjasama antara keduanya, dan pegadaian menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyandang dana. Manfaat pegadaian syariah: yang pertama, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih tepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Yang kedua, penafsiran nilai barang bergerak secara profesional. Yang ketiga, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayan Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya.
Yang pertama itu ada kegiatan usahanya. Gadai merupakan kegiatan yang sejauh ini masih menjadi otoritas perusahaan umum penggadaian. Meskipun belakangan sejumlah bank syariah ikut menerbitkan produk gadai emas syariah, tapi produk gadai yang diterbitkan oleh perusahaan penggadaian antara lain yang pertama itu ada kredit KCA. Adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada kreasi atau kredit angsuran fidusia. Maksudnya adalah pemberian pinjaman uang yang ditunjukkan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia. Nah, kredit atas dasar fidusia ini maksudnya pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan sempurna dan pemberian hak preferen kepada kreditor atau lembaga fidusia. Bagi debitor, barang jaminan tetap dapat digunakan. Terus yang ketiga itu ada kreasida atau kredit angsuran sistem gadai yang merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil atau dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu maksimal 3 tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang keempat, jasa taksiran atau layanan kepada masyarakat yang memerlukan harga miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman dan profesional. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui pasti nilai kualitas miliknya. Yang kelima, ada jasa titipan atau layanan titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor, surat-surat berharga seperti tanah, ijazah kepada masyarakat untuk menjamin rasa aman dan ketenangan terhadap harta yang ditinggalkan, terutama bila hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama. Selanjutnya yang keenam itu ada gadai gabah. Maksudnya kredit tunda jual komoditas pertanian yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditunjukkan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak. Sistem kredit ini sama dengan gadai biasa. Selanjutnya yang ketujuh, gadai investa, yaitu salah satu produk perusahaan umum penggadaian berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan waktu jaminan saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan obligasi negara retail atau ORI. Yang kedelapan ada Krista. Kredit usaha rumah tangga merupakan kredit yang ditunjukkan kepada para pengusaha sangat mikro yang bergabung dalam satu kelompok atau asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung renteng di antara anggota kelompok tersebut. Perusahaan umum gadai melalui Krista berusaha merangkul para pengusaha sangat mikro atau goren yang yang sebagian besar adalah non-bankable untuk menggerakkan roda perekonomian dan usahanya. Yang kesembilan, gadai syariah atau RAH adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan atau ijarah. Selanjutnya yang ke-10, ARUM atau Aran untuk usaha mikro kecil merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dan prinsip syariah. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu barang jaminan. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain. Yang pertama ada barang-barang perhiasan, yaitu seperti perhiasan yang dibaut dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhias intan atau mutiara.
Terus yang kedua itu ada barang-barang elektronik seperti laptop, HP, kulkas, telepon, tab, DVD, dan lain sebagainya. Lanjut, ada barang-barang rumah tangga, mesin jahit, motor, kapal. Terus ada tekstil juga, barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham obligasi maupun surat-surat berharga. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sumber pendanaan. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana, yaitu modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang dari kredit lunak Bank Indonesia, dan yang terakhir dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Yang kedua, produk jasa pegadaian syariah. Produk jasa pegadaian syariah ini terdiri atas 4 produk. Produk yang pertama itu ada produk RAN. Produk pegadaian ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan anggunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan. Untuk menyimpan barang selama digadai, nasabah harus membayar uang sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan nasabah. Selanjutnya, produk yang kedua ada produk Arum. Produk Arum memberikan skim pinjaman. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UMKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil. Biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya penyimpanan dan perawatan dengan sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya dengan jumlah yang telah Selanjutnya ada produk amanah. Produk ini sama dengan produk Arum, tapi pinjaman ini difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Produk ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor biasanya berjumlah 20%. Program Produk Mulia merupakan produk yang difungsikan untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Untuk program Mulia, nasabah dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai pegadaian syariah atau menabungkan emas yang dimiliki. Ini saya akan membahas tentang mekanisme produk gadai syariah. Yang pertama ada produk gadai. Prosedur pemberian pinjaman dilakukan melalui tahap. Yang pertama itu nasabah harus mengisi formulir pemerintah RAN. Yang kedua yaitu nasabah harus menyerahkan formulir permintaan RAN yang dilampirkan dengan fotokopi identitas serta barang jaminan keloket. Dan yang ketiga itu petugas pegadaian menafsir atau marhun anggunan yang diserahkan. Yang keempat, besarnya pinjaman mahrun bi adalah sebesar 90% dari tafsiran marhun. Dan yang terakhir, apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman. Menurut sahabat menggadaian.com, cara bertransaksi di penggadaian syariah yaitu yang pertama adalah gadai syariah dengan syarat membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya seperti paspor atau SIM. Yang kedua, mengisi formulir peminatan RAH. Yang ketiga adalah menyerahkan barang jaminan tersebut, yaitu barang bergerak seperti perhiasan, berlian, barang elektronik atau motor dan mobil. Untuk prosedur pemberian pinjaman atau mahrubin, yang pertama nasabah mengisi formulir peminatan RAH, yang kedua nasabah menyerahkan formulir peminatan RAH yang dilampirkan oleh fotokopi KTP dan barang jaminan ke loket. Yang ketiga, petugas penggadaian akan menaksir semua barang yang dijaminkan. Yang keempat adalah besarnya pinjaman atau mahrubin sebesar 90% dari taksiran. Yang kelima, apabila disepakati besarnya pinjaman, maka nasabah harus menandatangani akad tersebut dan mendapatkan uang pinjaman. Kedua adalah Arum. Arum adalah ARA untuk usaha mikro kecil. Dengan persyaratan, yang pertama, calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil di mana usahanya telah berjalan selama minimal 1 tahun. Yang kedua, memiliki kendaraan bermotor. Untuk melampirkan persyaratan tersebut, yaitu harus melengkapi yang pertama, fotokopi KTP dan kartu keluarga. Yang kedua, fotokopi KTP istri atau suami. Yang ketiga, kopi surat nikah. Yang keempat, mengkopi dokumen yang sah. Yang bagi usaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari dinas terkait.
Yang kelima adalah asli BPKB kendaraan bermotor. Yang keenam, kopi rekening koran atau tabungan jika ada. Yang ketujuh, pembiayaan listrik itu difotokopi. Yang kedelapan, kopi pembayaran PBB. Dan yang kesembilan, kopi laporan keuangan usaha. Yang kesepuluh, memenuhi kriteria kelayakan usaha. Untuk proses memperoleh pembiayaan ARUM, yaitu yang pertama, mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARUM. Yang kedua, melampirkan dokumen-dokumen usaha, anggunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait. Yang ketiga, petugas penggadaian menaksir keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan. Yang keempat, petugas penggadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir anggunan. Yang kelima, penandatanganan akad pembiayaan. Yang keenam adalah pencairan pembiayaan. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, pengertian penggadaian syariah, yaitu adalah gadai syariah dalam perspektif agama disebut rah, yaitu arah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang kedua, penggadaian syariah dilakukan dengan dua akad, yaitu akad rah dan akad ijarah. Yang ketiga, jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah barang bergerak. Yang keempat, kegiatan usaha penggadaian syariah yaitu penghimpunan dana, penggunaan dana, produk dan jasa perum penggadaian. Yang kelima adalah mekanisme produk gadai syariah antara lain yang pertama produk gadai yaitu ARA, yang kedua adalah produk ARUM, yang ketiga adalah produk mulia atau logam mulia. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.